A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Filah Channel Debat Iman dan Logika yang semoga selalu dilimpahi rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami terus berusaha untuk menghadirkan diskusi lintas agama antara Islam dengan agama di luar Islam dari sumber APIL, yaitu Apologetika Islam Indonesia, yang insya Allah dapat memberi manfaat yang besar bagi kita semua. Baiklah sahabat Filah Channel Debat Iman dan Logika, jika suka dengan acara channel ini, jangan lupa bantu kami untuk subscribe, like, share dan komen, dan aktifkan tanda lonceng agar tidak ketinggalan video yang terbaru dari kami. Semoga kebaikan sahabat Filah dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijadikan amal jariah. Mari kita dengarkan tanya jawab, debat dan diskusi berikut ini. Selamat mendengarkan. Jazakumullah khairan katsiran, sukron. Ini ada bang anak tangga nih, selangkah lagi udah mulai ini. Silakan bang anak tangga dilanjut. Ya. Salam kenal. Saya pemula, mau tanya-tanya. Ya. Iya. Silakan bang. Saya ambil pulpen dulu ya. Silakan. Gimana? Ya. Jadi untuk larangan umat Islam untuk memakan daging babi yaitu diharamkan, itu konsepnya apakah sama dengan waktu Nabi Adam dilarang makan buah kuldi di surga? Jadi setiap larangan itu di dalam agama samawi itu pasti adalah ujian yang tujuannya kemudian untuk membentuk akidah, kemantapan akidah seseorang terhadap keimanannya itu sendiri. Nah, terkait dengan Nabi Adam alaihissalam, ketika Allah kemudian mengatakan kepada para malaikat jauh sebelum Nabi Adam dicipta, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku, wahai malaikatku, wahai makhluk-makhluk langit, hendak menciptakan makhluk sebagai pemimpin di atas muka bumi. Makhluk langit pada saat itu terkaget-kaget. Ada apa? Kan sudah ada kami gitu loh. Kenapa hendak menciptakan makhluk mengisi bumi yang kelak nanti akan membuat justru pertumpahan darah gitu loh. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu daripada kalian. Maka diciptalah Adam alaihissalam. Nah, ketika diciptakan Adam, maka Allah kemudian memerintahkan kepada makhluk-makhluk ini, sujudlah kalian kepada Adam, illa iblis, kecuali iblis. Iblisnya kemudian tidak mau sujud. Sombong dia. Sombong. Dia nggak mau kemudian menuruti perintah Allah untuk menghormat kepada Nabi Adam alaihissalam. Apa yang terjadi? Iblisnya kemudian bersumpah bahwa aku, iblis, akan membuktikan kepadamu ya Allah, ya Tuhanku, bahwasanya sangkaanku itu benar, bahwa aku lebih mulia daripada yang kamu ciptakan ini. Aku akan membuktikan kemudian bahwa mereka, Adam dan keturunannya ini hanya akan membuat dosa di atas muka bumi. Akhirnya iblis membuktikan dan Allah mengizinkan. Ya udah kalau gitu keinginanmu silakan. Aku akan mengisi neraka dengan pengikutmu. Siapa pengikutnya? Mereka yang kemudian diperdaya oleh iblis. Maka Allah menangguhkan usianya. Oke, kalau gitu saya sudah dicap sebagai penghuni neraka, izinkan aku kemudian untuk menggoda. Aku akan mengajak mereka semua untuk membuktikan kepadamu bahwa sebenarnya yang kuucapkan ini betul, bahwa saya lebih mulia dari mereka. Akhirnya apa? Tuhan mengatakan, ya udah kalau gitu silakan, coba bawalah kemudian keturunan Adam. Kalau mereka kemudian itu mampu kamu bawa. Maka iblis hari ini melakukan semua cara untuk menyesatkan kita, keturunan Adam. Jadi pembedanya kemudian Adam ingin proses Adam, iblis ingin membuktikan kepada Allah, ini loh makhluk istimewamu, ku buat dia tersungkur.
Tapi kata Allah, fatalaqqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Tetapi Adam hebatnya bertaubat. Tidak seperti iblis, malah minta, ya udah aku pasrah, biarkan aku ke neraka, tapi aku buktikan bahwa keturunan Adam dan keturunannya semua akan masuk ke dalam neraka bersama aku. Dia sombong, angkuh. Meskipun kemudian iblis ini mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhannya. Apa yang terjadi kemudian? Iblis membuktikan Adam. Tapi ketika Adam khilaf, beliau kemudian bertobat. Tobatnya diterima. Tapi apakah kemudian iblis putus asa? Tidak. Oke. Adam lolos. Tengok nanti anaknya. Apa yang terjadi? Habil Kain. Lolos lagi. Salah satunya Kain lolos lagi. Turun, terus turun. Sampai kepada abad pertama, muncul lagi di situ. Wah, di situ lebih hebat lagi. Kalau di masa Nuh, berhasil dia kan. Masa Lut berhasil. Kemudian pada masa Nabi Isa alaihissalam pun berhasil. Bahkan lebih parah. Kenapa? Karena semua yang diperintahkan Allah untuk tidak dilakukan, itu kemudian justru menjadi terbalik. Begitu Nabi Isa alaihissalam diingkari, muncul kemudian pembuat makar bahwa hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Isa dan Nabi Musa itu justru dianggap sebagai sampah dan tidak ada orang diselamatkan dengan mentaati itu. Makanya ketika ada larangan jangan makan ini, jangan makan itu, justru dianggap itu bukan lagi perintah. Malah mereka berleha-leha, bersenang-senang dengan melakukan pelanggaran itu. Jadi kalau di Adam, tujuan untuk dijatuhkan adalah untuk membuktikan itu kepada Allah, sedangkan kepada keturunannya itu misinya murni untuk kemudian mengajak sebanyak-banyaknya keturunan Adam masuk ke dalam neraka. Itu perbedaannya. Jadi persamaannya untuk menjatuhkan manusia Adam dan keturunannya ke neraka, perbedaannya kemudian pembuktian kepada Adam bahwa dia adalah makhluk yang lemah, dan kepada keturunannya iblis berusaha keras untuk mengajak sebanyak mungkin orang masuk ke dalam neraka. 30 detik. Kalau iblis memandang orang itu berzina, dia belum puas. Orang itu membunuh, dia belum puas. Kenapa? Berzina, kemudian kalau dia bertaubat, pembunuh, kemudian kalau dia mati dalam keadaan membunuh, dan dia tidak menyekutukan Allah, masih ada kesempatan untuk masuk surga. Kenapa? Habis dibersihkan dosa-dosanya, maka dia ke dalam surga. Karena dia tidak pernah menyembah selain daripada Allah. Iblis itu maunya apa? Supaya manusia tidak menyembah Allah. Karena kalau tidak menyembah Allah, tidak ada cerita kemudian keluar dari surga, neraka. Selama-lamanya akan bersama dengan iblis. Tapi kalau dia hanya membunuh, memperkosa, mati masuk neraka, mereka menemani iblis hanya sebentar aja. Habis itu mereka ditinggalkan, iblisnya tinggal. Tapi kalau yang iblis mau adalah semua anak keturunan Adam itu ikut di neraka kekal. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika syarrul bariyah. Mereka menginginkan manusia keturunan Adam itu masuk ke neraka bersama mereka kekal. Nah, itu dia. Jadi seperti itu Bang, perbedaannya dan persamaannya. Demikian. Oh baik Bang, bagus sekali jawabannya. Gak nyangka Insyaallah. panjang itu sebagus itu. Makasih Bang. Anak tangga melahirkan tangga. Iya, lanjut. Bang. Masih ada lagi? Iya. Pada saat umat muslim melanggar peraturan yang ditetapkan seperti memakan babi, Iya. ada hukumannya. Mungkin hukumannya bisa jadi kalau dilanggar terus bisa masuk neraka seperti itu. Tapi pertanyaan saya, kenapa waktu Nabi Adam itu memakan buah kuldi dia tidak masuk ke neraka gitu? Iya, baik. Jadi gini Bung, Allah subhanahu wa ta'ala itu menerangkan di dalam Al-Quran kemudian bahwasanya ketika orang itu bertaubat kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Allah akan mengampuni dosanya. Dan orang yang bertaubat sebelum kemudian ajalnya tiba, terpisahnya antara jasad dan ruh, maka Allah akan memberikan ruang kepada mereka untuk bertaubat.
orang bertobat. Makanya Al-Quranul Karim mengatakan bahwasanya orang-orang yang bertobat ini ketika kemudian mereka meninggal dunia, tobatnya itu diterima oleh Allah, maka bagi mereka surga. Contoh dalam Al-Quran surah Maryam ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Illa man taba, kecuali orang yang bertaubat. Setelah mereka bertaubat, wa amana wa amila salihah, beriman kemudian dan mengerjakan kebajikan. Apa kata Allah? Faulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna syai'a. Maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dizalimi, tidak dirugikan sedikit pun. Nabi Adam bertobat gak? Bertobat. Bertobat beliau. Fatalaqqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaih. Coba kita lihat ya. Allah pencipta langit dan bumi itu adalah maha penyayang, maha pengasih, maha penyayang, maha pemurah, maha penyayang. Itu pencipta. Sehingga yang menyembahnya maupun yang tidak menyembahnya sama-sama dikasih rezeki. Dikasih oksigen, dikasih makanan, dikasih pakaian, dikasih tempat tinggal dan seterusnya. Perlakuan Allah itu sama di atas muka bumi ini. Makanya Allah mengatakan wa qulil haqqu min rabbikum, kebenaran itu semuanya telah kutorehkan kepada manusia. Yang mau beriman silakan, yang mau kafir kufur silakan. La ikraha fiddin, tak ada paksaan. Tapi ingat, Anda diantarkan detik demi menit, demi jam, demi hari, demi minggu, demi bulan, demi tahun kepada ketiadaan di atas muka bumi, yaitu kebinasaan. Dan kemana kemudian setelah kematian? Apa yang kita bawa kembali kepada Allah, kepada Tuhan kita? Apa yang kita bawa kira-kira? Nah, kemudian ketika Nabi Adam alaihissalam bertaubat, apakah Nabi Adam mengulang kesalahan itu? Tidak. Beliau benar-benar bertaubat, kemudian taat kepada Allah. Tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Malah kemudian melakukan perintah, yaitu menjadi pemimpin di atas muka bumi. Melaksanakan amanah untuk beranak cucu yang banyak. Artinya Nabi Adam hanya melanggar satu perintah, bisa celoko. Bagaimana dengan mereka yang semua perintah Tuhan itu kemudian dilanggar? Kira-kira apa yang akan menjadi pembalasan Tuhan kepada mereka? Kan menyepelekan kalau di Islam tuh. Karena begini, kenapa saya katakan Allah itu maha kasih, maha penyayang, maha pemurah, maha penyayang? Karena ibaratkan manusia. Manusia ini adalah cerminan Tuhan. Dalam arti kata bias daripada pencipta kita, yang mana manusia diciptakan dalam bentuk fi aksani takwim, dalam bentuk sempurna. Itu diasaskan dari bias kesempurnaan, kemahasempurnaan Tuhan. Ibarat sebuah rumah. Kalau kita lihat bangunan rumah itu cantik, kemudian menarik, itu adalah gambaran dari arsiteknya, dari tukangnya yang membangunnya. Maka rumah yang bagus, yang disanjung itu siapa yang membuat ini? Pembuatnya pasti ahli. Begitulah kita manusia. Begitulah alam semesta ini. Begitu apik, begitu indah tatanannya, kemudian terstruktur dengan rapi, aturan mainnya kemudian sesuai dengan kodratnya masing-masing. Berarti yang menciptakan ini maha sempurna. Maka kesempurnaan itu kemudian salah satunya adalah pemurah dan penyayang. Nah, ini yang ada pada diri manusia. Tengoklah, Anda sebagai orang tua, mau tidak Anda kemudian mengatakan saya sayang kepada anak saya, lalu saking sayangnya kepada anak saya bebaskan mereka mau ngapain aja. Mau ngapain aja, apapun saya bebaskan. Apakah itu bentuk kasih sayang? Tidak. Sebaliknya, kalau kita sayang kepada anak, maka akan semakin banyak aturan yang kita berikan. Mulai dari mereka tidur, sampai bangun, sampai tidur kembali, itu diatur sedemikian rupa supaya anak ini kemudian tidak lecet, tidak luka. Semuanya kita atur. Kenapa? Karena kasih sayang. Artinya kalau manusia yang hanya bias bisa mencanangkan itu kepada anak-anaknya, bagaimana dia yang menciptakan kita? Apa dia mau membebaskan kita tanpa aturan? Hidup begitu aja, selayaknya binatang. Makanya di hidup dunia ini hanya ada dua kelompok, Islam kafir, Muslim kafir. Kalau mau hidup bebas, silakan menjadi kafir, bebas, tidak ada larangan dan tidak ada perintah. Wahai orang-orang kafir, janganlah engkau membunuh. Tak ada. Anda cari dalam Al-Quran, wahai orang-orang kafir,
Janganlah engkau tidak sholat. Tak ada. Orang kafir itu mah bebas. Mau hidup seperti apapun bebas. Tapi jangan coba-coba masuk ke dalam Islam kalau anda itu mau seperti itu. Orang yang mau masuk Islam itu hanyalah orang yang mau tunduk berserah diri kepada perintah yang menciptakan. Makanya di Islam itu dari bangun tidur sampai tidur kembali, sampai bangun kembali, semua ada aturannya. Kenapa? Karena Islam itu adalah panduan dari yang maha pengasih, maha penyayang kepada hambanya. Karena kita ini bukan binatang. Kita ini bukan kambing. Kalau kambing tidak ada aturannya. Suka-suka dia. Bikin aturan ibadah, tak ada dasarnya. Bikin Tuhan sendiri, sembahan sendiri, tak ada perintahnya. Bikin hukum-hukum, bikin sendiri, tak ada aturan dari Tuhannya. Ya itu sama halnya binatang yang diberi wujud seperti manusia. Cuman karena berdampingan dengan manusia yang lain yang punya agama, yang punya aturan, punya akhlakul karimah, maka mereka tidak berlaku seperti hewan. Tapi coba kalau mayoritas mereka di luar sana, ya sama seperti hewan. Bahkan banyak kita temukan rumah tempat mereka memuja, dinikahkan sesama jenis dengan jenis hewan dan seterusnya. Ya itulah dia penampakannya. Jadi kalau orang melanggar satu perintah, maka jelas konsekuensinya itu adalah dosa. Tapi ketika orang itu bertaubat, maka Allah itu maha penyayang, cinta kepada hambanya yang bertaubat itu. Sayang sekali. Nah itu dia. Yang penting jangan syirik. Jangan menduakan Allah. Menyembah kepada Allah, menyembah juga kepada yang lain. Menduakan, mengatakan Tuhan itu 3 natur atau 2 natur. Itu nggak boleh. Apalagi kemudian tidak menyembahnya sama sekali. Ya saya kira begitu Bang. Maaf kalau kepanjangan. Iya. Waduh, mantap sekali. Saya jadi malu mau tanya Bang Zuma. Ya nggak apa-apa. Soalnya pertanyaan mungkin kurang berbobot. Enggak. Itu pertanyaan-pertanyaan orang berakal itu. Iya, itu pertanyaan orang berakal. Pertanyaan orang tidak berakal itu gini. Mana Tuhan lo? Itu kan gitu pertanyaan. Itu pertanyaan aneh, pertanyaan orang tak berakal. Mana Tuhan lo? Tuhanmu nggak pernah eksis. Katanya dikatakan Tuhanmu itu ada mana? Nah, itu orang tak berakal itu. Baik. Kalau orang, ya silakan. Iya. Saya mau tanya Bang, kalau di akhir zaman nanti ketika sebagian umat masuk ke surga, apakah aturan mengenai larangan makan buah kuldi itu masih ada di sana? Di dalam surga itu nggak ada lagi aturan. Nggak ada aturan lagi. Kenapa nggak ada lagi aturan? Karena yang masuk di dalam itu adalah orang-orang yang suci, orang-orang yang taat. Yang ketika di dunia aja mereka taat kepada aturan, apalagi di jannah. Gak bisa orang yang tergerus dalam hatinya, terbersih dalam hatinya sedikit pencabulan, sedikit ada kemunafikan, sedikit ada niat buruk, gak bisa tersentuh surga. Yang masuk surga itu hanya mereka yang kalbunya bersih. Sehingga ketika masuk surga, gak ada lagi perintah. Jangan begini, jangan begitu. Kan ada perintah itu karena ada syahwat di dalam diri kita yang cenderung kemudian dipengaruhi oleh iblis. Surga gak ada lagi iblis. Di surga gak ada lagi iblis. Makanya Allah mengatakan apa? Dalam Al-Quran surah At-Taqabun ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i. Dzalika yaumut taqabun. Wa man yu'min billah wa ya'mal salihah yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Zalikal fawzul azim. Sahabat, kalau saya keliru baca Quran tolong ditegur ya. Nah, di ayat ini diterangkan bahwasanya pada saat kemudian orang ini dikumpulkan pada hari kiamat, itulah hari diungkapkan semua dosa-dosa manusia. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Itu kata Allah dalam Al-Quran. Dan kami yakin akan kebenaran itu. Contoh nih, secara logika sederhana. Alam semesta ini sudah pasti ada yang mengadakan. Tidak mungkin tidak ada. Tidak mungkin. Seperti kita. Sekarang kita tanya diri kita, apakah kita ini ada karena kita yang mengadakan? Oh bukan.
Apakah kita berkuasa kepada diri kita? Tidak, sama sekali enggak. Ini tangan kita, oke. Ini kaki kita, oke. Ini perut kita, oke. Ini paha kita, ini kepala kita, ini suara kita, ini kaki kita, oke. Kita yang mempunya? Bukan. Contoh nih. Apakah kita pernah tahu apa yang terjadi di dalam lambung kita ini? Kita pernah lihat? Apakah kita pernah tahu ada apa di dalam batok kepala kita ini? Kita pernah melihat? Pernah. Apakah kita tahu apa yang terjadi di dalam tubuh, di dalam darah kita, di dalam cairan yang ada dalam tubuh ini? Kita tahu? Tidak. Lalu siapa yang mengetahui itu semua? Siapa yang mengatur itu semua? Siapa yang mengatur ritme jantung kita? Keluar masuknya napas kita? Kita? Bukan. Lalu siapa? Yang sang pemilik. Siapa pemiliknya? Yang mengadakan ini semua. Kalau kita yang mengadakan tubuh ini, berarti kita yang punya. Tapi kan bukan. Bahkan untuk kita mengetahui tercipta dalam keadaan perempuan atau laki-laki, tak ada. Kita punya hak untuk wewenang di sana. Tuhan atau Zuma, jadikan dirimu menjadi manusia, menjadi laki-laki atau menjadi perempuan. Tak ada. Seketika innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Lahir begitu besar baru mengerti, oh saya laki-laki ya. Oh ternyata saya perempuan ya. Oh ternyata saya lahir tanggal sekian ya. Oh ternyata saya warga negara ini ya. Oh nama ibu saya ternyata ini ya. Tak ada pengetahuan tentang itu semua. Berarti kita ini bukan milik kita, ada yang memiliki kita. Maka dikatakan dalam Al-Quran, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita semua ini dari Allah, maka harus kembali kepada Allah. Pertanyaannya, kembali dalam keadaan suci atau kembali dalam keadaan kotor? Kalau kembali dalam keadaan kotor, neraka. Kembali dalam keadaan suci, jannah. Sederhana kok itu. Sederhana. Sekira begitu bang. Jadi nanti kelak kemudian di surga itu tak ada lagi perintah, jangan begini, jangan, tak ada lagi perintah. Tetapi meskipun tak ada lagi perintah, di sana tak ada lagi kecemburuan, di sana tak ada lagi kemaksiatan, tak ada lagi kemudian bla 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 bla. Nah, 30 detik, mudah-mudahan 30 detik. Teman-teman terkadang mengatakan begini, di surga itu tak ada lagi kawin mawin. Seakan-akan kawin mawin itu adalah sesuatu yang najis. Heran saya. Heran. Kalau kawin mawin itu adalah sesuatu yang najis, berarti mereka ini najis, makhluk najis dia. Gak ada lagi kawin mawin katanya di surga. Loh, tapi makan ada? Ada. Minum ada? Ada. Lalu yang makan siapa? Ya kita manusia. Kalau kita ini manusia yang makan, terus makanan kita ini mau kemana? Kalau di dalam tradisi Islam, keringat dia akan keluar menjadi keringat, menjadi uap yang harum. Nah, berarti kita manusia ini kan punya kelamin. Apakah kelamin kita hanya jadi aksesoris? Kalau kelamin aksesoris, berarti mata juga aksesoris, hidung juga aksesoris, tangan juga aksesoris. Dengan demikian kita menjadi apa? Bukan manusia lagi. Lalu mana surganya? Kalau surga itu tempat kebahagiaan, surga itu tempat kenikmatan, tempat indah. Lalu mana keindahannya? Ketika yang tadinya manusia itu punya mata, punya kaki, punya nonot, tapi tiba-tiba dihilangkan nonotnya. Apanya yang indah, Cak Ayu? Atau jangan-jangan kita di surga itu sudah mati akal, nggak berfungsi otak? Nah, bukan surga itu namanya. Rumah sakit jiwa itu. Jadi surga itu tempat kenikmatan, surga itu tempat kebahagiaan. Maka sejatinya manusia kelak nanti di surga itu disempurnakan, dilipat kali gandakan kemudian segala-galanya yang dia miliki ketika ia di dunia. Selayaknya di alam rahim kita tak punya daya. Begitu kita keluar di bumi kita memiliki daya. Begitu kita pindah lagi di alam berikutnya di mana kita kekal, maka daya kita akan berlipat ganda. Begitu juga di neraka, begitu juga di surga. Sekira begitu, Bung. Maaf kalau kepanjangan. Boleh terakhir nggak nanya Bang Zuma sebelum saya pamit? Iya, silakan saudara. Anak tangga adalah tangga. Iya. Iya. Kalau di agama lain, misalnya di Kristen itu kan suka menyinggung-nyinggung Islam mengenai 72 bidadari. Itu bagaimana sih jawaban yang tegas dari pihak Islam untuk menepisnya? Oke, baik.
Bidadari itu pelayan, Bung. Dan istri kita itu adalah permaisuri. Kalau kemudian bidadari ini hanya pelayan, lalu ada permaisuri kita, dan permaisuri kita itu lebih cantik dari bidadari ini, kira-kira sebagai orang yang suci, apa yang terjadi dalam kehidupan kita di surga tuh? Nah, itu yang pertama. Kemudian bidadari ini janji Allah kepada manusia, khususnya laki-laki. Karena jangan munafik deh kita sebagai laki-laki. Laki-laki yang mana yang kemudian tidak tergiur ketika melihat wanita, meskipun sudah punya istri? Jujur deh, mau dia ustadz, mau dia ulama, pasti ada ketertarikan. Kenapa? Karena itu sudah kodrat. Tapi dibatasin oleh agama, dibatasin oleh Islam. Di Islam ada yang disebut zina mata, nggak boleh. Kalau bukan miliknya jangan, nggak boleh. La ikraha fiddin, nggak boleh mendekati zina, apalagi zina. Tapi liur ini ditelan, ya kan? Suka, tapi dibatasin. Nah, begitu juga wanita. Wanita itu apa kegemarannya? Wanita mana yang tidak jatuh cinta kepada yang disebut perhiasan? Wanita mana? Wanita mana yang tidak cinta ketika kemudian dibelikan emas, dibelikan berlian? Wanita mana? Jarang kita temukan wanita itu. Kenapa? Karena kecenderungan wanita sudah kodratnya cinta kepada yang indah-indah. Maka di surga wanita diberi anugerah apapun yang mereka minta, apapun yang mereka sukai. Permadani, berlian, emas, mutiara, semua dikasih oleh Allah. Begitu juga yang laki-laki, mereka suka dengan perempuan, maka dikasih oleh Allah pelayan wanita. Dan kemudian kalau itu dihujat oleh agama lain, bacakan Matius 19 nomor 29. 19 nomor 29. Yesus menjanjikan 100 istri kepada pengikutnya di surga. Masalahnya kata istri itu dihapuskan di Bible Indonesia. Ya mungkin karena istrinya nggak pakai kinker. Wallahu alam bisawab. Tapi yang pasti kemudian yang Yesus janjikan berdasarkan Matius 19 nomor 29 itu untuk pengikutnya Bani Israel. Sedangkan yang di tengah-tengah kita ini bukan Bani Israel, Bani Kamfret. Kan gitu. Nah, kemudian di dalam Lukas 18 nomor 29, nomor 30, Yesus juga menjanjikan poligami di dunia kepada pengikutnya. Dan tidak terbatas, saudara-saudara. Tidak terbatas. Poligami tidak terbatas. Menurut siapa? Menurut Yesus. Untuk siapa? Pengikutnya Bani Israel. Bukan Bani Kamfret, bukan. Jadi itu mah biasa itu. Sekarang kita di surga. Diciptakan Allah, kita kemudian di dunia dibatasin oleh Allah. La ikrah, la taqrabuz zina. Jangan kau mendekati zina. Jangan kau pandang wanita dengan syahwatmu, nafsumu, kalau itu bukan milikmu. Tak boleh. Nah, begitu masuk surga, Allah bebaskan kemudian. Tapi orang beriman bukan orang munafik. Kalau orang munafik, begitu dipanggil ibadah di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Oh, bergegas, wudhu, pakai baju yang bersih, masjid. Dia melangkah kiri kanan, kaki kiri, kaki kanan ke masjid. Apa dalam pikirannya? Bidadari, 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 bidadari. Itu orang munafik itu. Itu munafik, nggak boleh kayak gitu. Jadi semata-mata kemudian ibadahnya itu karena Allah, bukan karena bidadari. Bukan karena bidadari. Orang yang beribadah karena bidadari nggak akan dapat bidadari. Berarti tujuannya bukan kepada Allah, bukan tunduk kepada Allah, tetapi dia kemudian karena menginginkan hal seperti itu tidak akan mendapatkan hal karena tidak ikhlas. Sedangkan ibadah kepada Allah itu kudu ikhlas. Biarkan Allah kemudian yang menorehkan janji-janjinya. Sedangkan presiden jarang yang ingkar janji, apalagi Allah pencipta alam semesta. Jadi ngapain kita kejar janji? Nggak usah. Biarkan Allah yang menorehkan. Karena Allah itu maha adil, maha bijaksana.
Gak mungkin kemudian Allah mengatakan, wahai hamba-hambaku, jika engkau taat beribadah kepada aku, maka aku akan membalaskan kemudian dengan memberikan misalnya 72 bidadari. Ya janji Allah. Tenang aja, laksanakan dengan ikhlas. Jangan pergi ibadah ke masjid. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullah, dapat bidadari. Oh, jangan mimpi, nggak kayak gitu di Islam. Nggak boleh. Kalau begitu cara ibadahnya, maka bukan bidadari yang didapatkan, tapi bidadare. Saya kira begitu, Bang.